Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Revita Hanisa Ervianti dengan NIM 24651227 dari kelas 4D AM. Di sini saya ingin menjelaskan alur-alur untuk mata kuliah PKA Biaya. Yang pertama, sini itu ada jurnal. Sini ada beberapa jurnal khusus. Pertama itu jurnal penjualan, kedua ada jurnal pembelian, ada jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, itu ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini itu didapat, data-datanya didapat dari modul, dari buku transaksi, dan kita akan masukkan ke sini. Nah, di bagian debit ini ada piutang dagang, dan di bagian kreditnya ada PPN keluaran dan hasil penjualan. Jurnal penjualan ini itu bakal masuk ke buku pembantu dan buku besar. Yang masuk ke buku pembantu itu yang ini nih. Ini contohnya itu di tanggal 3 Januari, di tanggal 3 di PT Budi Kencana. Kita masuk ke buku pembantu. Kita cari Budi Kencana ya. Oh, ini Budi Kencana. Ini didapat dari JPN E6. Tadi ini 660 ini E6. Itu dimasukkan ke buku pembantu ini tadi. Terus ini ada rekapnya. Rekapnya itu udah saya linkkan. Dari sini dia dari hasil semua ini. Dan ini itu masuknya ke buku besar. Nih, dia masuknya ke sini. Dimasukkan ke buku besar. Setelah itu kita lanjut ke jurnal pembelian. Sama di sini juga diambil datanya itu dari modul, dari buku transaksi. Ini sama juga, itu tuh bakal masuk ke buku pembantu, dan yang rekapnya itu masuk ke buku besar. Ini sama juga, udah saya linkkan semua. Lanjut kita masuk ke JKF, itu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas piutang. Dan di bagian debit di sini ada kas, potongan penjualan, dan lain-lain. Di bagian kreditnya itu ada piutang dagang dan lain-lain. Ini di bagian kreditnya ini itu nanti masuknya ke buku pembantu, dan rekapnya ini masuk ke buku besar. Ini udah saya linkkan juga, semuanya udah saya linkkan. Dan ini total dari keseluruhannya. Ini total dari ini. Dan ini juga totalnya dari keseluruhan ini dijumlahkan. Oke. Kita masuk ke jurnal pengeluaran kas untuk membayar utang. Oke. Di debit ini ada utang dagang dan lain-lain. Bagian kreditnya ada kas dan lain-lain. Ini sama, masuknya juga bakal masuk ke buku besar sama buku pembantu. Ini juga udah saya linkkan juga semuanya ini. Ini sudah saya linkkan, semuanya udah saya linkkan. Dan ini totalnya. Balance. Oke, kemudian ini ada buku buku besar. Ini buku besarnya juga udah saya linkkan. Ini udah saya linkkan. Oke, lanjut ke buku pembantu. Ini buku pembantu ini juga udah saya linkkan. Semuanya udah saya linkkan.
Oke, kita setelah itu masuknya ke jurnal memorial. Sini jurnal memorialnya itu ada 2. Ini yang pertama dan bawah ini yang kedua. Itu sama juga masuknya ke buku pembantu dan buku besar. Ini rekapnya di bawah ini udah saya linkkan juga. Ini udah saya linkkan. Ini juga udah, semuanya udah. Dan ini totalnya di bawah ini. Oke, lanjut kita ke neraca lajur. Nah, neraca lajur ini itu diambilnya dari buku besar sama ada jurnal memorial juga. Itu tinggal kita input aja di linkkan. Di neraca lajur ini ada neraca saldo sebelum transaksi, neraca saldo setelah transaksi, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, rugi laba, dan neraca. Oke, lanjut kita ke jurnal pemakaian bahan. Jurnal pemakaian bahan ini itu diinput dari modul juga, dari buku transaksi, dan masuknya ke buku besar juga dan buku pembantu. Nah, ini juga semuanya udah saya linkkan. Kemudian masuk ke rekapitulasi biaya dan alokasi biaya overhead. Ini diinputnya dari buku pembantu bagian biaya-biaya. Di sini juga kita akan menghitung alokasi biayanya di tabel ini ya. Ini menghitungnya di sini. Kemudian lanjut ke laporan biaya produksi seksi persiapan. Nah, ini itu dihitung dulu ya, data produksinya nih yang 19.200 ditambah 1.600 tambah 400. Itu jumlahnya di sini nanti. Dan produk ekuivalennya ini juga dihitung, harga per unitnya juga dihitung. Ya, kalau ini diambilnya dari buku besar, ini dari juga buku besar. Udah saya linkkan. Oke. Kita lanjut ke laporan biaya produksi seksi penyelesaian. Ini sama juga kayak tadi yang seksi persiapan, ini juga dihitung dulu data-datanya, kemudian hasilnya dimasukkan jadi di sini. Ini juga dihitung produk ekuivalennya, harga per unitnya. Oke, kita masuk ke rugi laba. Ini rugi labanya itu diambil dari neraca lajur. Oke. Kemudian kita masukkan neraca. Ini diambil dari neraca lajur juga ya. Ini udah saya linkkan semuanya dan ini total keseluruhannya. Oke, kita masuk ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini saya linkkan dari neraca lajur juga. Oh ya, dan sebelumnya itu ini posisi awalnya itu ada di bagian kredit sini, Tapi karena dia masuk ke jurnal penutup, jadinya itu ditukar menjadi ke debit. Dan ini akun-akunnya itu bakal di-upload
ke buku besar untuk menutup akun. Ini masuknya ke buku besar. Buku besar di paling akhir. Nah, ini dia masuknya ke sini. Nih, dia dapatnya dari jurnal penutup. Tuh. Nih, ini dia. Oke, itu sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.